kabar anak didik ibu semua? Semoga semua dalam keadaan sehat. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, and stay at home. Baik, hari ini ada pelajaran matematika kembali di kelas 12. Materi hari ini mengenai limit fungsi aljabar. Namun, sebelum kita masuki pembahasan materi, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dalam pembahasan materi hari ini mengenai limit fungsi aljabar. Nah, jadi apa itu definisi dari limit fungsi aljabar? Limit menyatakan bahwa suatu fungsi fx akan mendekati suatu nilai tertentu jika x mendekati nilai tertentu. Nah, dalam menyelesaikan limit fungsi aljabar, ada 3 metode yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan limit. Yang pertama menggunakan metode substitusi, yang kedua menggunakan metode pemfaktoran, dan yang ketiga adalah perkalian dengan sekawan. Nah, secara matematis bentuk umum dari limit fungsi aljabar adalah limit fx untuk x menuju c sama dengan L, di mana x-nya tidak sama dengan c. Ya, jadi sebuah fungsi punya limit di titik c jika limit kiri dan limit kanan bernilai sama di titik c. Secara matematis dirumuskan dengan limit fx untuk x menuju c negatif sama dengan limit fx untuk x menuju c positif sama dengan L. Nah, jadi limit fungsi aljabar terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama limit fungsi aljabar berbentuk limit fungsi fx untuk x menuju c. Nah, yang kedua limit fungsi berbentuk limit fungsi fx untuk x menuju tak terhingga. Nah, hari ini kita akan membahas untuk limit fungsi aljabar bentuk limit fx untuk x menuju c. Baik, kita lanjut ke bagian yang berikutnya, yaitu mengenai sifat-sifat fungsi aljabar. Nah, jadi sifat-sifat fungsi aljabar ini adalah apabila n ini merupakan bilangan bulat positif, kemudian k-nya konstanta, f dan g adalah fungsi yang mempunyai limit di c. Nah, maka sifat-sifatnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu limit k untuk x menuju c sama dengan k. Contohnya adalah limit 3 untuk x menuju 2 sama dengan 3. Yang kedua yaitu limit x untuk x menuju c sama dengan x. Nah, untuk contohnya limit x untuk x menuju 2 sama dengan 2. Sifat limit fungsi aljabar yang ketiga yaitu limit k fungsi fx untuk x menuju a sama dengan k dikali limit fungsi fx untuk x menuju a. Nah, contohnya adalah limit 3x pangkat 2 untuk x menuju 2 sama dengan 3 dikali limit x kuadrat untuk x menuju 2 sama dengan 3. Nah, nilai x disubstitusikan 2 karena nilai x-nya menuju 2. Maka 3 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 3 dikali 4, hasilnya 12. Nah, kita lanjut sifat limit fungsi aljabar yang keempat, yaitu limit fungsi fx plus minus gx untuk x menuju a sama dengan limit fungsi fx untuk x menuju a plus minus limit fungsi gx untuk x menuju a. Nah, contohnya adalah limit x kuadrat ditambah 2x untuk x menuju 3 sama dengan limit x kuadrat untuk x menuju 3 ditambah limit 2x untuk x menuju 3. Silakan disubstitusi untuk nilai x-nya, maka nilai x yang menuju 3 hasilnya sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 9 ditambah 6, hasilnya 15. Baik, kita lanjut untuk sifat fungsi aljabar yang kelima, yaitu limit fungsi x dikali gx untuk x menuju a sama dengan limit fungsi x untuk x menuju a dikali limit gx untuk x menuju a. Nah, contohnya adalah limit x kuadrat dikali x untuk x menuju min 2 sama dengan limit x kuadrat untuk x menuju min 2 dikali limit x untuk x menuju min 2 sama dengan, langsung disubstitusi nilai untuk x-nya sama dengan min 2 pangkat 2 dikali 2 sama dengan 4 dikali min 2 sama dengan min 8. Nah, lanjut untuk sifat fungsi aljabar yang keenam, yaitu limit fungsi fx per gx sama dengan limit fungsi fx untuk x menuju a
per limit fungsi gx untuk x menuju a dengan limit gx untuk x menuju a tidak sama dengan 0. Nah, untuk contohnya sama dengan limit x kuadrat ditambah 3 per x ditambah 1 untuk x menuju 1 sama dengan limit x kuadrat ditambah 3 untuk x menuju 1 per limit x ditambah 1 untuk x menuju 1 sama dengan limit x kuadrat untuk x menuju 1 dikali limit 3 untuk x menuju 1 per limit x untuk x menuju 1 ditambah limit 1 untuk x menuju 1 sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 3 per 1 ditambah 1 sama dengan 4/2, hasilnya sama dengan 2. Mari kita lanjut ke sifat limit fungsi aljabar yang ketujuh, yaitu limit fungsi fx pangkat x untuk x menuju a sama dengan limit fungsi fx untuk x menuju a pangkat n. Nah, untuk contohnya adalah limit 3x pangkat min. Nah, untuk contohnya limit 3x pangkat 2 dikurang 1 pangkat 5 untuk x menuju 1 sama dengan limit 3x pangkat 2 dikurang 1 untuk x menuju 1 pangkat 5 sama dengan limit 3x pangkat 2 untuk x menuju 1 dikurang limit 1 untuk x menuju 1 pangkat 5 sama dengan 3 dikali 1 kuadrat dikurang 1 pangkat 5 sama dengan 3 dikurang 1 pangkat 5 sama dengan 2 dipangkat 5 sama dengan 32. Selesai. Nah, baik, kita lanjut ke sifat limit fungsi aljabar yang ke-8, yaitu limit akar pangkat n fungsi fx untuk x menuju a sama dengan akar pangkat n limit fungsi fx untuk x menuju a dengan fungsi fx lebih besar dari 0 dan n-nya genap. Nah, untuk contohnya adalah limit akar pangkat 3 x kuadrat tambah 2 untuk x menuju 5 ya. Jadi sama dengan akar pangkat 3 limit x kuadrat ditambah 2 untuk x menuju 5 sama dengan akar pangkat 3 limit x kuadrat untuk x menuju 5 ditambah limit 2 untuk x menuju 5 sama dengan akar pangkat 3 5 kuadrat ditambah 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 27 sama dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 3/3 sama dengan 3 pangkat 1 sama dengan 3. Selesai. Nah, baik, selanjutnya adalah limit fungsi fx untuk x menuju c diselesaikan dengan teorema-teorema limit berikut ini. Yang pertama dengan cara substitusi, kemudian pemfaktoran, dan yang terakhir adalah perkalian sekawan. Nah, untuk yang pertama akan menyelesaikan soal menggunakan cara substitusi ya, asalkan hasilnya bukan bentuk tak tentu dan nilai penyebut di c bukan 0 ya. Langsung saja contohnya yang pertama, yaitu limit 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 per 3x dikurang 2 untuk x menuju 2 sama dengan 2 dikali 2 pangkat 2 ditambah 4 dikali 2 ditambah 4 per 3 dikali 2 dikurang 2 sama dengan 8 ditambah 8 ditambah 4 per 6 dikurang 2 sama dengan 20/4 sama dengan 5. Selesai. Nah, baik, setelah tadi kita menyelesaikan soal dengan cara substitusi, lanjut ke contoh yang berikutnya menggunakan cara pemfaktoran. Soalnya adalah limit x kuadrat dikurang 4 per x kuadrat ditambah 3x dikurang 10 untuk x menuju 2 sama dengan limit x kurang 2 dikali x tambah 2 per x dikurang 2 dikali x ditambah 5 untuk x menuju 2 sama dengan, nah jika ada nilai yang sama maka bisa habis, sisanya menjadi x ditambah 2 per x ditambah 5. Langsung disubstitusi jika sudah dalam bentuk seperti ini, sama dengan 2 ditambah 2 per 2 ditambah 5. Hasilnya sama dengan 4/7. Selesai. Nah, baik, kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mengenai penyelesaian fungsi limit aljabar dengan cara perkalian sekawan. Nah, jadi dalam perkalian sekawan ini bisa dikalikan dengan pembilang dan penyebut dan tanda operasinya diganti atau berlawanan ya. Jadi contohnya misalnya limit 2 dikurang akar x tambah 2 per x kurang 2 untuk x menuju 2 sama dengan limit 2 dikurang akar x tambah 2 per x kurang 2 ini dikali dengan pembilang ya. Jadi operasinya diganti dengan yang tadinya negatif menjadi positif, maka 2 ditambah akar x tambah 2 per 2 ditambah akar x tambah 2 sama dengan 5. Langsung saja dikalikan sama dengan limit
2 dikali 2, 4, ditambah 2 dikali akar X tambah 2, hasilnya 2 akar X tambah 2. Kemudian negatif akar X tambah 2 dikali 2, hasilnya min 2 akar X tambah 2. Dan negatif akar X tambah 2 dikali akar X tambah 2, hasilnya negatif. Kemudian dikurungin X ditambah 2. Per yang bawah tidak usah dikalikan, jadi tuliskan kembali bentuknya menjadi X kurang 2 dikali 2 ditambah akar X tambah 2. Sama dengan, nah jika ada nilai yang seperti ini sama, maka bisa diselesaikan atau dihabiskan ya. Jadi limit 4 dikurang X tambah 2, karena tadi yang nilainya 2 akar X tambah 2 dikurang 2 akar X tambah 2 itu habis ya. Jadi sama dengan 4 dikurang X tambah 2 per X kurang 2 dikali 2 ditambah akar X tambah 2 untuk X menuju 2. Nah jika soal seperti ini langsung dikalikan ke dalam kurungnya ya. Jadi limit 4 negatif dikali X negatif dikali 2 negatif 2 per X kurang 2 dikali 2 ditambah akar X tambah 2 untuk X menuju 2. Nah jika ada soal seperti ini ada yang bisa diselesaikan, maka langsung diselesaikan. Limit 4, nilai di atas bisa diselesaikan antara 4 dengan min 2 ya. Jadi nilainya menjadi min X tambah 2 per X kurang 2 dikali 2 ditambah akar X tambah 2 untuk X menuju 2. Sama dengan, nah ubah bentuknya ya. Yang tadinya dia supaya ada pembilang dan penyebut yang memiliki nilai yang sama menjadi min X kurang 2 per X kurang 2 dikali 2 ditambah akar X tambah 2. Nah ada nilai yang sama maka bisa dihabiskan, sisanya menjadi limit min 1 per 2 dikali akar X tambah 2 untuk X menuju 2. Nah jika sudah dalam bentuk seperti ini langsung saja disubstitusi, hasilnya menjadi min 1 per 2 dikali akar 2 ditambah 2 sama dengan min 1 per 2 dikali akar 4 sama dengan min 1 per 2 ditambah akar dari 4 adalah 2. Hasilnya menjadi min 1 per 4. Selesai.